Sesungguhnya, Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Pak Haji Subroto dikenal sebagai seorang yang taat beribadah di desanya Kampung Sukamulya. Sejak muda, ia rajin sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan puasa wajib, dan sering menghadiri pengajian di masjid. Setelah menunaikan ibadah haji pada usia 50 tahun, namanya semakin harum. Orang-orang di kampung sering menjadikannya teladan dalam hal agama. Setiap kali azan berkumandang, Pak Haji Subroto selalu menjadi orang pertama yang hadir di masjid. Bahkan, ia sering menjadi imam dalam sholat berjamaah. Namun, di balik semua ketaatan itu, ada sisi lain yang jarang diketahui orang. Hanya orang-orang terdekat yang menyadari bahwa Pak Haji Subroto memiliki sifat yang sulit dihilangkan, yaitu dengki terhadap harta dan keberhasilan orang lain. Pak Haji Subroto sering merasa iri ketika melihat tetangganya mendapatkan rezeki lebih. Ketika Pak Hasan tetangganya berhasil membangun rumah baru yang besar dan megah, Pak Haji Subroto merasa hatinya panas. Ia mulai bergumam di dalam hati, "Halah, pasti rumah itu dibangun dari hasil kecurangan. Tidak mungkin ia mendapatkan uang sebanyak itu hanya dari usaha kecilnya." Bahkan, ketika seorang pedagang muda di pasar berhasil membuka cabang baru, Pak Haji Subroto tak segan-segan menyebarkan gosip bahwa pedagang itu mendapatkan uang dari cara yang tidak halal. Ia merasa dirinya lebih layak untuk mendapatkan kemakmuran karena telah menjalani kehidupan yang taat dan penuh ibadah. Tidak hanya itu, setiap kali ia melihat anak-anak tetangganya bersekolah hingga keluar kota, ia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sia-sia. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Nanti juga balik ke kampung lagi, katanya dengan nada sinis. Namun, semua sifat buruk itu ia sembunyikan dengan rapat di balik jubah keagamaannya. Orang-orang hanya melihat Pak Haji Subroto sebagai sosok alim dan penuh petuah bijak. Usia Pak Haji Subroto semakin menua. Di usianya yang ke-70, kesehatannya mulai menurun. Ia sering mengeluh tentang tubuhnya yang semakin lemah. Namun, semangat ibadahnya tidak surut. Ia tetap menjadi pengisi tetap pengajian dan sering memberikan ceramah di masjid. Suatu malam, ketika sedang beristirahat di rumah, Pak Haji Subroto mengalami sesak napas yang hebat. Keluarganya segera memanggil dokter, namun ajal tidak dapat ditolak. Pak Haji Subroto menghembuskan napas terakhirnya di atas sajadah setelah melaksanakan sholat Isya. Berita kematiannya menyebar dengan cepat. Seluruh kampung berduka. Semua orang berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Keesokan harinya, prosesi pemakaman berlangsung hikmat. Puluhan warga mengiringi jenazah Pak Haji Subroto ke pemakaman umum desa. Setelah pembacaan doa, jenazah diturunkan ke liang lahat. Namun, saat jenazah hendak ditutup dengan tanah, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dari dalam liang kubur muncul seekor ular besar berwarna hitam pekat. Ular itu meliuk-liuk, seakan menolak kehadiran jasad Pak Haji Subroto. Tidak hanya satu, tetapi beberapa ekor ular mulai bermunculan dari berbagai sudut makam. Warga yang melihat kejadian itu menjadi ketakutan. "Pak Haji, apa ini tanda buruk?" bisik seorang warga. Para penggali kubur mencoba mengusir ular-ular itu, namun semakin diusir,
ular-ular itu semakin banyak. Beberapa orang berlari menjauh karena takut. Hingga akhirnya, seorang tokoh agama setempat, Ustadz Rohman, mencoba menenangkan warga. Ini ujian bagi kita semua, jangan panik. Mari kita berdoa agar Allah menerima amal ibadah almarhum, kata Ustadz Rohman. Setelah usaha panjang, ular-ular itu akhirnya berhasil diusir, dan jenazah Pak Haji Subroto dikuburkan. Namun, kejadian itu meninggalkan tanda tanya besar di hati semua orang. Beberapa hari setelah pemakaman, mimpi-mimpi aneh mulai menghampiri salah satu anak Pak Haji Subroto bernama Lina. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya berada dalam keadaan tercekik di dalam kubur, dikelilingi oleh ular-ular besar. Lina yang ketakutan menceritakan mimpinya kepada Ustadz Rohman. Ustadz Rohman pun mengajak keluarga almarhum untuk melakukan doa bersama. Setelah beberapa kali doa bersama, seorang tetangga tua yang pernah menjadi sahabat dekat Pak Haji Subroto akhirnya angkat bicara. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya katakan sejak dulu, tapi saya takut. Almarhum adalah orang yang taat, tetapi hatinya penuh iri dan dengki. Ia sering berprasangka buruk terhadap orang-orang di sekitarnya. Mungkin inilah sebabnya ia mendapatkan ujian di alam kubur, kata tetangga itu dengan suara bergetar. Mendengar hal itu, keluarga Pak Haji Subroto terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ayah mereka menyimpan sifat buruk yang begitu mendalam. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi warga kampung Sukamulia. Mereka menyadari bahwa ibadah yang terlihat di luar saja tidak cukup jika hati masih dipenuhi sifat buruk. Dengki adalah penyakit hati yang dapat merusak amal ibadah seseorang. Setelah kejadian itu, keluarga Pak Haji Subroto berusaha memperbaiki hubungan dengan tetangga dan orang-orang yang pernah menjadi korban dari sifat iri almarhum. Mereka sering mengadakan pengajian di rumah dan mendoakan agar almarhum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Pak Haji Subroto menjadi pengingat bagi semua orang bahwa ibadah bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Allah tidak hanya melihat perbuatan, tetapi juga niat dan kebersihan hati setiap hambanya. Kisah Pak Haji Subroto mengajarkan bahwa ibadah yang sempurna tidak hanya dinilai dari amalan lahiriah, tetapi juga dari kebersihan hati dan niat yang tulus. Dengki, iri, dan prasangka buruk adalah penyakit hati yang dapat menghapus amal kebaikan kita di hadapan Allah. Sebagai seorang Muslim, kita harus senantiasa berusaha menyucikan hati, menghindari sifat-sifat tercela, dan mengisi kehidupan dengan kebaikan yang tulus, agar amal ibadah kita diterima olehnya. Ingatlah, Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di hati setiap hambanya, dan hanya hati yang bersih yang akan membawa kita menuju ridho dan rahmat-Nya.